Kabar buruk jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan. Ramadan Sananta belum bisa bela Persis. Senjata andalan timnas Indonesia muncul di semifinal Piala Asia 2023. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kabar buruk jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bersiap menghadapi Vietnam dalam dua pertandingan penting di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertarungan dimulai saat Garuda menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 21 Maret 2024. Setelah itu, 5 hari berikutnya, giliran Indonesia akan berlaga di Vietnam. Dua pertandingan ini menjadi krusial bagi timnas Indonesia yang berada di dasar klasemen dengan hanya 1 poin dari 2 laga yang telah dilakoni. Meski awalnya peluang untuk meraih kemenangan terbuka lebar, harapan ini agaknya terkendala oleh masalah naturalisasi 3 pemain potensial, yaitu Nathan Choeaon, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Proses naturalisasi mereka mengalami hambatan, seperti diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Nathan, yang sebenarnya tinggal perlu mengambil sumpah sebagai WNI, menghadapi kesulitan karena jadwal padat yang membuatnya sulit datang ke Indonesia. Sementara itu, proses naturalisasi Ragnar dan Tom terkendala oleh jadwal reses DPR. Arya menegaskan bahwa upaya maksimal akan dilakukan untuk mempercepat proses naturalisasi ketiganya sebelum pertandingan melawan Vietnam. Meskipun demikian, ia juga menyatakan bahwa tidak ada aturan khusus mengenai pendaftaran pemain jauh-jauh hari sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua pihak berharap agar ketiga pemain ini bisa menjadi kekuatan tambahan yang signifikan bagi timnas Indonesia dalam perjuangannya menuju putaran ketiga kualifikasi. Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah kembali ke kampung halamannya di Seongnam, Korea Selatan, di mana ia kembali mengabdikan diri pada klub yang membentuk prestasinya, Seongnam FC. Saat ini, Shin Tae-yong turut melanjutkan warisan sepak bola keluarganya dengan melihat sang anak, Shin Jae-won, bermain sebagai pemain depan untuk Seongnam FC. Kedekatan keluarga ini semakin terasa ketika Shin Tae-yong dan pemilik Seongnam FC, Shin Sang-jin, menjadi yang pertama dalam mendukung tim mereka untuk promosi ke Kalikuan musim 2024 dengan membeli membership di kantor Balai Kota Seongnam. Shin Tae-yong dengan tulus mengakui bahwa langkah ini merupakan awal dari upayanya untuk memberikan dukungan penuh kepada timnya agar bisa melangkah ke kasta pertama Liga Korea Selatan, Kalikuan. Kesetiaan Shin Tae-yong terhadap klub yang telah membentuk karirnya mencerminkan dedikasinya dalam mengembangkan sepak bola di kampung halamannya. Ramadan Sananta belum bisa bela Persis. Pendukung setia Persis Solo diimbau untuk bersabar menunggu penyerang handal, Ramadan Sananta, kembali turun ke lapangan membela Laskar Samber Nyawa. Ramadan sedang menjalani masa istirahat total guna memulihkan cedera yang didapatnya saat berlatih bersama timnas di Piala Asia Qatar 2023. Manajer Persis Solo, Hairul Basalamah, menyampaikan hal ini tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis cedera yang dialami oleh Ramadan. Hairul Basalamah, akrab disapa Wan Abut, menjelaskan bahwa saat ini Ramadan Sananta sedang beristirahat penuh sebagai bagian dari pemulihan dari jadwal yang padat, baik bersama klub maupun timnas. Melalui unggahan terbaru di akun Instagramnya, Ramadan Sananta terlihat sedang melakukan aktivitas di klinik utama Citius. Klinik ini dikenal sebagai spesialis dalam mengatasi cedera olahraga dan ortopedi, menunjukkan keseriusan pemain berusia 21 tahun ini dalam proses pemulihan. Meski tak ikut bermain, senjata andalan timnas Indonesia muncul di semifinal Piala Asia 2023. Timnas Indonesia mengakhiri perjalanan mereka di Piala Asia 2023, tetapi prestasi mereka menjadi sorotan positif.
Meskipun tersingkir di babak 16 besar oleh Australia dengan skor 4-0, keberhasilan mereka mencapai fase gugur untuk pertama kalinya di kejuaraan ini patut diapresiasi. Dalam turnamen ini, timnas Indonesia berhasil menunjukkan keunggulan dalam senjata baru yang diperkenalkan oleh pelatih Shin Tae-yong, yaitu lemparan jarak jauh. Baik di level senior maupun kelompok umur, kehandalan lemparan jarak jauh menjadi kekuatan yang dapat diandalkan untuk mengejutkan pertahanan lawan. Pentingnya senjata ini terlihat saat Iran menghadapi tuan rumah Qatar dalam semifinal. Melalui unggahan di kanal YouTube AFC Asian Cup pada 8 Februari 2024, terlihat bahwa gol pembuka Iran berasal dari lemparan jarak jauh Alireza Jahanbakhsh dari sisi kiri pertahanan Qatar. Bola tersebut menciptakan kekacauan di kotak penalti Qatar dan akhirnya disublimasikan oleh Sardan Azmoun menjadi gol. Keberhasilan tim-tim lain mengadopsi skema lemparan ke dalam yang pertama kali diperkenalkan oleh timnas Indonesia menjadi indikasi positif. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap perkembangan sepak bola timnas Garuda telah menyebar dan mendapat apresiasi dari tim-tim negara lain. Meski perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 berakhir, warisan senjata baru ini tetap menjadi sorotan positif untuk masa depan sepak bola Indonesia.